Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMP 3 MH kelas 9. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita semua berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa tetap buka kembali. Pada pertemuan kali ini kita menggunakan mode YouTube, masih meneruskan materi pada pokok bahasan bilangan berpangkat. Kali ini kita masuk ke subbab bentuk akar ya. Kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk akar atau bentuk sebaliknya ya, dari bentuk akar ke bentuk pangkat. Dan siswa dapat menyederhanakan bentuk akar. Kemudian yang pertama kita akan review kembali mengenai akar kuadrat yang pernah kalian pelajari ketika bab Pitagoras. Miss Tami juga sudah meminta kalian untuk menghafalkan bilangan kuadrat ya dari 1 sampai dengan 30. Kemudian dan mencari dan menghafalkan pula akarnya. Masih ingat? Kita coba ya, dari 3 kuadrat sama dengan 9, maka akar dari 9 adalah 3 gitu ya. Jadi akar adalah bentuk kebalikan dari bilangan kuadrat. Yang selanjutnya adalah 5 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25. Maka akar dari 25 adalah 5. Nah, ini yang ketiga masih ingat 9 kuadrat? 9 kuadrat adalah 81, betul ya. Kemudian 144, akar dari 144. Masih ada yang ingat? Jawabannya adalah 12. Yang kelima adalah akar dari 289, berarti akar dari 289 adalah 17. Ingat-ingat ya, jangan lupa. Yang keenam akar dari 841. Jawabannya adalah 29. Yang ketujuh akar dari 576 adalah 24. Betul ya. Nah, ini harus kalian hafalkan dan jangan dilupakan karena akan membantu kalian dalam pengerjaan soal. Kemudian pastinya akan lebih menghemat waktu untuk mengerjakan soalnya sehingga waktu kalian lebih efektif dan lebih efisien ya. Kita mulai dari bentuk akar. Ini adalah bentuk umumnya. Yang pertama adalah A pangkat 1 per N. A pangkat 1 per N itu bentuk lainnya adalah akar pangkat N dari A ya, atau kita balik, akar pangkat N dari A adalah A pangkat 1 per N. Jadi berlaku kebalikan ya, dari bentuk pangkat ke akar atau dari akar ke pangkat. Yang kedua A pangkat M per N, yaitu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Begitu pula jika dibalik, akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Jadi bentuk akar itu adalah bentuk pangkat pecahan. Jadi kalau pangkatnya pecahan, pasti dicarinya dengan cara mengubahnya ke bentuk akar. Ya, ini keterangannya. A bilangan pokok, M bilangan pangkat, N adalah akar pangkat N. Oke, kita lanjut. Contoh soalnya yang pertama, tentukan hasil dari akar 784. Kalau kalian sudah menghafal ya dan masih ingat, pasti kalian tinggal jawab akar 784 sama dengan gitu ya. Langsung ada angkanya. Tapi kalau misalnya kita lupa gitu, berarti kita harus mencari angkanya dengan menggunakan coret-coretan ya. Jadi kita cari bilangan yang dikuadratkan akan menghasilkan angka 784. Jawabannya adalah 28. Selanjutnya adalah nomor 2, tentukan hasil dari minus 144 B pangkat 2. Nah, tanda minus di sini tidak kita ikutkan dalam akar ya, karena dia letaknya di luar akar. Maka yang kita akarkan hanya yang ada di dalam akar kuadrat ini. Jadi jawabnya minus akar dari 144 B kuadrat sama dengan minus akar 144 dikali akar B kuadrat. Jadi ini kita pisah ya. Maka hasilnya adalah minus tetap akar 144 12, akar dari B kuadrat adalah B. Itu ya. Berarti dia adalah hasilnya minus 12B. Kemudian yang ketiga, tentukan hasil dari akar pangkat 3 dari 343. Nah, kalau akar pangkat 3 berarti kita mencari bilangan yang dikalikan sebanyak 3 kali menghasilkan angka tersebut. Ya, berbeda dengan bentuk akar kuadrat. Kalau akar kuadrat tidak ada tulisan angkanya di akarnya ya di sini. Tapi kalau akar pangkat 3 itu tertulis.
Maka jawabannya kita cari angkanya. Kalau kita belum hafal ya kalian berarti harus mengecek dari angka 1 dulu. 1 kali 1 kali 1 hasilnya berapa? 2 kali 2 kali 2 hasilnya berapa? Sampai kita menemukan angka hasilnya adalah 343. Kemudian kita dapatkan bahwa ya ketika dikalikan bilangannya sampai 3 kali akan menghasilkan angka 343 adalah angka 7. Maka akar pangkat 3 dari 343 adalah 7. Yang keempat, tentukan hasil dari 2 kali akar pangkat 3 dari minus 216. Nah, ini ada angka 2 di depannya ya, berarti nanti hasil akarnya dikalikan dengan angka 2. Nah, ini maka kita cari akar pangkat 3 yang hasilnya minus 216. Karena hasilnya minus, berarti kita pastikan angkanya pasti minus yang dikalikan berulang sebanyak 3 kali, yaitu minus 6 ya. Maka hasil akar pangkat 3 dari minus 216 adalah minus 6. Kemudian dikalikan dengan 2 sama dengan minus 12. Selanjutnya adalah contoh soal lagi yang kelima, tentukan hasil akar dari 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Untuk hasil akar yang seperti ini berarti kita harus mengkuadratkannya terlebih dahulu yang ada di dalam akar. 15 kuadrat di kuadrat 15 kuadrat 225 dikurang 12 kuadrat 144. Maka hasil pengurangannya adalah 81. Hasilnya akar dari 81 adalah 9. Kemudian yang keenam, nyatakan bilangan berikut dalam bilangan berpangkat. Nah, ini tidak menentukan hasil ya, tapi hanya mengubah bilangan berikut dalam bentuk bilangan pangkat. Jadi diubah ke bentuk pangkat. Nah, akar 14 ya, sudah saya katakan kalau yang namanya akar itu adalah bilangan berpangkat pecahan gitu ya. Nah, kayak ini akar dari 14. Akar dari 14 kan di sininya 2 ya. Maka dia kita ubah ke bentuk pecahan, ubah ke bentuk pangkat menjadi 14 pangkat 1/2 karena dia kuadrat, akar kuadrat ya. Jadi diubah pangkatnya akarnya menjadi pangkat pecahan 1/2. Maka jawabannya adalah 14 pangkat 1/2. Yang kedua adalah akar pangkat 3 dari 49. Nah, akar pangkat 3 dari 49, bilangan pokoknya adalah 49, di mana 49 ini merupakan bilangan kuadrat ya. Jadi kita bisa tulis lagi 49 diubah ke bilangan kuadrat, yaitu 7 kuadrat. Sama dengan, nah ini kan 7 kuadrat ya, ini akar, berarti ini kita pangkatnya pasti pecahan. Jadi 7 pangkat 2/3 ya. Selanjutnya 1 per akar pangkat 5 dari 3 pangkat 4. Nah, ini tinggal diubah aja menjadi 1/3 pangkat 4/5 karena dia di penyebut pindah ke pembilang menjadi pangkat negatif. Yang terakhir yang D adalah 2 per akar B pangkat 3. Nah, ini juga sama seperti contoh C, diubah ke bentuk pecahan menjadi 2 per B pangkat 3/2. Selanjutnya menyederhanakan akar kuadrat. Menyederhanakan akar kuadrat harus menguasai bilangan kuadrat dari 1 sampai 10. Sudah Miss Tami pernah kasih ya catatannya dan kalian sudah pernah menghitung. Nah, ini adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu hasilnya dari bilangan yang dikuadratkan, yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 dan seterusnya. Ini harus dihafalkan ya karena akan dipakai untuk latihan cara menyederhanakan akar. Cara menyederhanakan akar yaitu dengan cara menyederhanakan angka yang ada di dalam sini ya. Nah, tapi kalau angka yang di dalam sini adalah angka bilangan prima, maka ini adalah bilangan yang tidak perlu disederhanakan lagi. Jadi akarnya sudah paling sederhana. Kemudian yang perlu disederhanakan adalah yang bilangan selain bilangan prima. Selanjutnya contoh soal bilangan mana ya contoh soalnya.
Nah, ini adalah contoh soal yang pertama, akar dari 63. Nah, akar 63 ini kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan bilangan kuadrat yang mana, yaitu kita ambil yang 9 ya. Tadi bilangan kuadratnya sudah dibahas. 63 bisa dibagi dengan angka 9. Maka kita tulisnya adalah akar 63 sama dengan akar dari 9 dikali 7. Sama dengan akar 9 kali akar 7. Akar 93 dikali akar 7. Jadi 3 akar 7. Maka akar 63 adalah 3 akar 7. Ya, yang di bawah sini penyederhanaan akar 63 sama dengan 3 akar 7. Yang kedua, akar 72. Nah, akar 72 ini kita juga bagi ya dengan angka bilangan kuadrat. Ternyata 72 bisa dibagi dengan beberapa bilangan kuadrat, yaitu 4, 9, dan 36. Nah, maka kita ambil yang paling besar, yaitu 36. Maka kita ubah penulisannya jadi akar 72 sama dengan akar 36 dikali 2. Kita sederhanakan, akar 36 adalah 6, kemudian akar 2 tetap akar 2. Maka akar 72 adalah 6 akar 2. Kemudian menyederhanakan akar pangkat 3. Nah, kalau akar pangkat 3 berarti kemampuannya kalian harus menghafal bilangan kubik dari 1 sampai 10 ya. Nah, ini adalah bilangan kubiknya sudah Miss Tami sediakan. Bilangan kubik itu adalah hasil dari perpangkatan 3 suatu bilangan. Ya, jadi bilangan yang dipangkatkan 3. Jadi hasilnya ini namanya bilangan kubik 1, 8, 7 dan seterusnya. Itu adalah bilangan kubik. Nah, kita masuk ke contoh soal. Konsepnya sama seperti menyederhanakan akar pada bilangan kuadrat. Cuma di sini kita ganti pakai akar pangkat 3 dari 72. Nah, 72 ini bisa dibagi oleh bilangan kubik 8 ya. Kita ambil, maka penulisannya kita ubah akar pangkat 3 dari 8 dikali 9 ya. 8 kali berapa yang hasilnya menghasilkan 72. Maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2, akar pangkat 3 dari 9 tetap ya, karena 9 itu bukan bilangan kubik. Maka kita menuliskannya ulang ya, 2 kali akar pangkat 3 dari 9. Maka akar pangkat 3 dari 72 adalah 2 kali akar pangkat 3 dari 9. Selanjutnya adalah akar pangkat 3 dari 320. Akar pangkat 3 dari 320 adalah sama 320 bisa dibagi dengan bilangan kubik berapa. Ternyata bilangan kubiknya yang bisa dibagi sama 320 itu ada 2, ada angka 8 dan angka 64. Berarti kita ambil yang terbesar ya, yaitu 64. Maka penulisannya menjadi akar pangkat 3 dari 320 adalah akar pangkat 3 dari 64. Nah, 64 itu dikalikan berapa supaya jadi 320, atau 320 kita bagi 64 sama dengan 5. Maka penulisannya diubah jadi 64 kali 5. Maka akar pangkat 3 dari 64 jawabannya adalah 4. Nah, akar pangkat 3 dari 5 tetap ya, akar pangkat 3 dari 5. Jadi akar pangkat 3 dari 320 adalah 4 kali akar pangkat 3 dari 5. Khusus untuk akar pangkat 3 dan akar pangkat lebih besar lagi, itu bilangan di dalamnya tidak harus bilangan prima. Bisa jadi dia bukan bilangan prima tapi sudah tidak bisa disederhanakan kembali. Contohnya angka 9 ya. Di akar pangkat 3 ada 9 nih. Nah, ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Maka dia tetap penulisannya akar pangkat 3 dari 9. Kecuali untuk bilangan kuadrat ya. Kalau bilangan kuadrat baru bilangannya yang paling sederhana bilangan prima. Tapi kalau untuk bilangan pangkat 3 itu tidak selalu bilangan prima. Kalau dia bukan bilangan kubik berarti dia tidak bisa disederhanakan kembali. Contohnya 9 ini ya. Oke, anak-anak semua, sampai sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar, dengan jelas. Kalau ada pertanyaan, kita diskusi melalui WA Group. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.